Setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf dipenuhi aksi demonstrasi mulai dari penolakan revisi Undang-Undang KPK, KUHP hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah tetap jalan dengan keputusan yang sudah dibuat. Apa dampaknya jika demonstrasi terus-menerus dilakukan sementara pemerintah bergeming dengan keputusannya? Saya sudah mendengar tadi penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya mau ke Mbak Bibip dulu, Bivitri Susanti. Apa tanggapan Anda tentang tudingan bahwa Anda semua terlalu a priori dengan Mahkamah Konstitusi dan situasi yang sekarang teman-teman aktivis dianggap memonopoli kebenaran, ingin memonopoli apa yang diingin capai. Iya, saya kira ini karena frame yang digunakan atau cara berpikir yang digunakan adalah cara berpikir atau pola kerja pemerintah yang biasanya memang top down. Nah, perlu disadari di masyarakat sipil itu masyarakat sipil sangat beragam. Mulai dari media massa, kemudian juga kelompok masyarakat sipil banyak sekali, akademisi begitu ya. Dan yang kedua, kami juga tidak top down. Jadi ketika wacana ini dikemukakan ke publik, sebenarnya yang sedang bergulir mungkin tidak di muka publik seperti di TV seperti ini, tapi sebenarnya banyak diskusi-diskusi di komunitas mulai membicarakan sebenarnya apa yang tengah terjadi, bagaimana kita bisa menyikapinya juga secara konstitusional maupun secara advokasi dalam bentuk lain seperti pembangkangan sipil. Nah, jadi ini yang sebenarnya tengah dilakukan. Apakah kami a priori terhadap Mahkamah Konstitusi? Bukan a priori saya kira, tapi mau awas. Karena politisasi dari lembaga yudikatif itu fenomena yang terjadi di mana saja. Jadi konteksnya bukan tidak percaya 100%, tapi kami ingin lebih awas melihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan yang telah terjadi selama ini dan juga supaya masyarakat sipil juga siap dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi nantinya. Itu sebenarnya yang tengah terjadi. Oke, majalah Tempo, Anton Septian, Bang Anton, buat Anda, jadi juga termasuk yang setelah mendengar penjelasan Pak Marwar tadi juga tetap masih a priori. Begini Mbak Rosi, niat baik saja tidak cukup ya. Jadi kalau kita melihat agak flashback ke belakang bahwa bagaimana kita bisa mempercayai atau tidak sanksi kepada institusi-institusi yang ada, karena memang pada saat proses pembuatan undang-undangnya pun prosesnya tidak transparan, jauh dari partisipasi publik dan seterusnya. Tadi kita baru berbicara soal perburuhan, padahal undang-undang itu juga berbicara soal lingkungan, masyarakat adat, wilayah pesisir dan sebagainya. Banyak sekali klaster di dalam Omnibus Law itu. Dengan setumpuk permasalahan atau setumpuk isu yang ada di dalam undang-undang itu, mestinya pembahasannya dilakukan secara deliberatif ya, melibatkan publik, kemudian dikomunikasikan secara terus-menerus dan transparan. Ya. Dengan Tadi begitu, sudah ada penjelasan dari Pak Yasona itu tidak cukup, atau Anda tidak menemukan itu ketika Anda menginvestigasi di lapangan? Ya, seperti yang saya bilang, yang dikatakan Pak Yasona itu baru benar sebagian. Jadi yang dikatakan tadi soal KSPI dan sebagainya itu baru soal perburuhan. Padahal sekali lagi undang-undang itu tidak hanya berbicara soal perburuhan. Berbicara juga tentang lingkungan, tentang masyarakat adat, tentang wilayah pesisir, tentang hutan dan sebagainya. Ini kan persoalan yang menumpuk, persoalan yang melibatkan banyak isu, persoalan yang akan menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau sekarang kita mau bicara soal bagaimana kemudian Anda ingin mengatakan di editorial Anda kan mengatakan jika orang jahat membuat undang-undang yang jelek, tugas orang baik adalah mengabaikannya. Tempo secara keras sekali dan tegas sekali mengatakan ini adalah undang-undang yang dibuat orang-orang jahat sehingga terjadilah produk undang-undang yang jelek. Dan Anda pun menyaksikan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menjadi hakim yang adil. Begini, demokrasi itu kan sebenarnya menyediakan instrumen alternatif bagi publik untuk menolak undang-undang yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini kita bicara soal civil disobedience. Ini adalah jalan terakhir agar pemerintah mau mengubah perspektifnya, begitu ya. Karena kalau kita menempuh jalur yang tadi, waktunya lama dan belum tentu juga berhasil seperti itu. Sementara undang-undang ini langsung berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada 250 juta warga Indonesia yang akan langsung terdampak oleh undang-undang yang membahas sekian klaster yang kita tahu yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi baru sebagian kecilnya saja, seperti itu. Okay. Nah, kita menyadari juga bahwa demokrasi ini memang memberikan ruang untuk mekanisme check and balances ya, untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap keliru. Tapi terkadang
keadilan tidak bisa selalu dicapai lewat mekanisme tersebut. Demokrasi kemudian menjustifikasi adanya pembangkangan sipil untuk mendahulukan penegakan keadilan dibanding mematuhi hukum-hukum yang sifatnya teknis ya, hal-hal yang lebih kecil seperti aturan lalu lintas atau izin keramaian dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya tetap non-violent atau tanpa kekerasan. Ya, itu tadi yang sebenarnya dicemaskan oleh Profesor Gede dan juga Pak Marwar. Kalau itu kemudian ditangkap oleh masyarakat bawah begitu dan mereka melakukan kekerasan, itu yang dikhawatirkan atau dicemaskan. Seruan itu ditangkap berbeda, Bung Anton Septian. Pak Marwar, bagaimana? Saya minta tanggapan Pak Marwar dulu bahwa Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai ya udah tinggal benerin aja, pemerintah dan DPR bisa bikin produk undang-undang apapun dan kemudian silahkan kalau berbeda pendapat atau tidak setuju silahkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi melihat masa depan MK, kalau tidak lagi dapat kepercayaan, bagaimana lembaga ini bisa kredibel menguji satu produk hukum? Ya, saya kira seperti saya katakan tadi, kalau kita mengemukakan itu secara a priori itu sebenarnya konten. Itu sangat buruk akibatnya itu, karena langsung distrust itu dikemukakan dan itu bisa memprovokasi seluruh rakyat tidak percaya kepada sistem yang ada, maka bisa saya kira kerusakan terjadi akan menyeluruh. Oleh karena itu, kalau memang Mas Anton percaya sistem demokrasi itu, Anda tidak mampu nanti merumuskan apa itu civil disobedience, karena dalam sejarah di masa lalu itu karena memang mekanisme tidak ada, sehingga itu merupakan pilihan terbaik waktu itu. Tetapi sekarang kita sudah sepakat ada mekanisme dan organ yang ditentukan untuk itu, harusnya itu dilaksanakan dulu. Kalau nanti pemerintah secara keseluruhan tidak dipercaya, kotak suara dalam pemilihan umum akan merupakan senjata daripada rakyat untuk menyatakan pendapatnya bahwa dia akan mengganti pemerintahan itu kepada pihak yang dipercaya. Jadi kalau mekanisme konstitusional itu tidak dipercaya dengan, katakanlah sekarang, tidak usah saya sebut ini provokasi, tetap pandangan yang dari orang-orang yang boleh dikatakan terpelajar kepada rakyat, itu bisa dipahami berbeda. Ya, karena itu yang tadi saya tanyakan. Coba dijawab dulu deh, bisa Mbak Bibip atau Bung Anton. Iya, saya kira sebenarnya yang tengah kami coba dorong adalah wacana baru untuk berunjuk rasa bahwa ada cara-cara tanpa kekerasan untuk bisa tetap menyuarakan secara konsisten bahwa yang salah ini salah, begitu. Jadi masalahnya begini, yang terjadi kenapa kami perlu mewacanakan hal ini, karena ada kemacetan dialog. Begitu mulai ada masukan di ujung begitu, kemudian ditutupnya dengan oh itu salah, bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi masyarakat juga bertanya-tanya, jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, kemacetan dialog inilah yang kemudian kita coba urai. Dan kita perlu yakinkan kepada masyarakat, yang salah tetap harus ditunjukkan caranya dengan cara yang tanpa kekerasan. Itu sebenarnya yang sedang didorong. Ya, tapi tadi kecemasan, silakan Prof. Gede atau Pak Marwar. Mengapa Anda mengkhawatirkan pesan itu bisa ditangkap berbeda di masyarakat bawah? Ya, saya kira kita pahamlah, Anda tidak bisa mengkontrol itu. Bahkan tokoh-tokoh besar pun yang mendirikan kami membawa masalah ini dan katanya tidak menyetujui dengan cara-cara yang damai. Apa yang terjadi? Saya kira di dinding-dinding dan di tiang listrik ada selebaran-selebaran bagaimana itu dipergunakan untuk menimbulkan kekacauan sama seperti tahun 98 itu. Oleh karena itu Anda tidak bisa mengkontrol itu, dan kalau tidak bisa kita kontrol jangan dicetuskan, karena bahayanya kalau dikatakan pihak yang aktivis menyuruh melakukan menjadi tindak pidana, apakah semua bisa menerima tanggung jawabnya nanti? Oke, ada saya mendengar suara Bung Haris Azhar, Anda ingin mengatakan sesuatu? Begini, saya kok merasa ya bahwa ini kayak lagi mau membangun tuduhan-tuduhan dari 3 orang profesor yang bicara di forum ini, gitu. Menuduh bahwa seolah pembangkangan sipil ini hanya demonstrasi. Kalau Anda memang mau bicara soal demonstrasi, tolong para profesor ini jelaskan bagaimana dengan anak muda yang ditangkap semena-mena, disiksa. Ya, kalau Anda hanya berimajinasi bahwa pembangkangan sipil itu
soal demonstrasi. Itu satu. Yang kedua, Pak Marwar, Anda jangan menyesali peristiwa 98. Kalau nggak ada peristiwa 98, nggak ada MK. Gitu. Dan kita bicara pembangkangan sipil di sini bukan hanya dalam pendekatan soal demokrasi institusional. Dalam demokrasi juga ada feel, ada rasa, ada moral yang itu tidak tersalurkan lewat keberadaan pengelola negara dan institusi-institusinya. Maka masyarakat boleh. Tadi Pak Yasona, Profesor Yasona Lawli bilang, mari kita dalami untuk meyakini. Bagaimana kita mau meyakini? Orang draftnya tiap minggu berbeda jumlah halamannya, ya kan? Nah sekarang untuk meyakini, orang butuh proses. Ya. Kalau negara tidak pernah menciptakan proses, ya rakyat menciptakan prosesnya sendiri. Oke, Bung Haris begini, karena gini, yang sekarang kita bahas adalah seruan betul Mbak Bivitri, majalah Tempo, Anda juga mengatakan ya, soal turun ke jalan tanpa kekerasan. Tapi kan ini juga seperti Anda misalnya menyerukan aksi untuk terus-menerus ke jalan. Ini yang dicemaskan sebagai satu provokasi yang bisa menciptakan chaos. Nah itu dia, maksud saya begini, turun ke jalan itu haknya orang. Dari tadi semua berdebat konstitusi. Di konstitusi juga menjamin orang turun ke jalan itu boleh. Betul Pak Azhar, tetapi itu harus peaceful. Bisa Anda jamin itu peaceful. Suatu freedom of expression tanpa peaceful dia itu akan menjadi chaos. Dan Anda tidak bisa jamin itu. Oleh karena untuk menjamin itu tanggung jawab negara menyediakan fasilitas, ngejagain yang demo. Ya, kenapa orang yang demo harus dipaksa untuk membangun jaminan? Mereka lagi nuntut haknya dan semua koridornya jelas. Ada korlapnya, ada apanya. Makanya sekali-sekali ikut demo lah Pak. Biar Bapak tahu bagaimana caranya demo. Itu Haris Azhar bisa gampang mengatakannya. Fakta mengatakan beda, ada yang provokasi, ada yang membakar. Seperti Bapak juga gampang bicara kan? Iya kan? Saya aktivis tahun nanam loh. Saya demonstran. Jadi jangan dibilang tidak fasih tentang ya. Dari sisi climate change saja ada peningkatan 4 derajat dari zaman itu sampai hari ini. Ini kita kenapa Pak Yasona sebelum saya break saya berikan kesempatan kepada Pak Menteri. Jadi ini juga seperti misalnya tadi disampaikan Septian masyarakat adat. Justru masyarakat adat sekarang yang di hutan yang sudah terlanjur memakai hutan-hutan yang masuk dalam kawasan hutan lindung itu mendapat perlindungan, diberi prioritas. Jadi kadang-kadang mungkin melihat konsep-konsep lama tanpa melihat apa yang sudah dibahas, itu akhirnya disampaikan aja ke publik menjadi provokasi. Tapi saya mau mengatakan ya, bahwa benar bahwa demonstrasi itu adalah hak. Ya, kebebasan kita. Tapi kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan, itu anarki. Oke. Itu anarki. Saya mau ke Mbak Bibip dulu. Ya. Apakah kemudian tekanan publik yang kemudian disuarakan oleh kalangan akademisi, kalangan aktivis itu akan terus-menerus sampai keinginan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan oleh Presiden? Saya kira itukah target utamanya? Terjadi. Ya, target utamanya salah satunya itu. Jadi target utamanya adalah terus-menerus menyerukan, apakah itu melalui pembangkangan sipil, demonstrasi, adalah tujuan utama pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul? Sebenarnya, sebentar, ada yang perlu diklarifikasi sedikit. Jadi bukan sekedar pembatalan, tapi bahwa ada ketidakpuasan, ini tetap harus tunjukkan kepada pemerintah. Ya, tapi kan jadi, memang harus ada targetnya. Apa target dari tekanan publik atau gerakan-gerakan civil society? Saya ingin mendapat penjelasan atau satu singkat saja. Jadi ini akan terus dijalankan sampai kepala negara dalam hal ini Pak Jokowi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul? Semua cara akan digunakan sampai ke situ. Iya. Termasuk ke MK dan ke Perpu. Kami kembali sesaat lagi.